Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Dini, guru bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan menyajikan materi tentang pidato persuasif. Materi ini dapat kita jumpai pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Apa itu pidato? Pidato adalah suatu kegiatan bicara di depan umum dengan tujuan untuk dapat menyatakan argumen atau gambaran mengenai sesuatu hal. Pidato tentunya mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Ada beberapa jenis pidato. Yang pertama adalah pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk mempengaruhi dan membujuk pendengar agar bersedia mengikuti kemauan si pembicara untuk berbuat sesuatu. Contoh, pidato pada kampanye. Kemudian pidato tentang perlunya menjaga kesehatan. Yang kedua, pidato rekreatif. Pidato rekreatif adalah pidato yang bertujuan untuk menghibur pendengar yang ada pada saat itu. Contoh pidato rekreatif adalah pidato pada saat perayaan pesta ulang tahun. Yang ketiga, pidato deskriptif. Pidato deskriptif adalah pidato yang bertujuan melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan. Contoh, pidato pada suasana peringatan Sumpah Pemuda. Yang keempat, pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang bertujuan agar para pendengar melakukan atau mendapat keterangan tentang sesuatu hal yang dianggap penting. Contoh, pidato tentang cara belajar yang efektif, atau pidato tentang cara bertanam hidroponik. Yang kelima, pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pendengar mengenai kebenaran suatu pendapat. Contoh, pidato tentang pupuk buatan yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Nah, berdasarkan tujuan pidato di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa pidato persuasif adalah pidato yang mengajak dan membujuk pendengar atau audiens untuk melakukan sesuatu. Contoh, pidato tentang pemilihan presiden.
Berikutnya kita akan mempelajari tentang metode berpidato. Nah, ada beberapa cara metode berpidato. Yang pertama itu adalah metode impromptu atau serta-merta. Metode impromptu adalah metode pidato yang dilakukan secara spontan atau tiba-tiba ketika seseorang dipanggil untuk menyampaikan pidato dalam sebuah acara. Pidato ini dilakukan tanpa persiapan sebelumnya. Apabila kalian menghadiri sebuah acara pertemuan, tiba-tiba kalian dipanggil untuk menyampaikan pidato, maka pidato ini adalah pidato impromptu. Ada beberapa kelemahan dan juga kelebihan pidato impromptu. Kelebihan yang pertama, metode impromptu ini dapat mengungkapkan perasaan pembicara yang sebenarnya. Gagasan yang disampaikan juga secara spontan. Tetapi kelemahannya, ketika kita memakai metode impromptu, bagi kalian yang tidak terbiasa berpidato, biasanya penyampaian pidato ini dapat tersendat-sendat dan pembicaraan bisa tidak lancar. Gagasan yang disampaikan dapat ngawur. Si pembicara dapat mengalami demam panggung, terutama bagi pembicara yang belum berpengalaman. Untuk itu, sebaiknya kita menghindari pemakaian metode impromptu. Yang kedua, metode naskah atau manuskrip, yaitu pidato yang dilakukan dengan cara membacakan naskah yang telah disusun pembicara terlebih dahulu. Di sini pembicara membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir. Metode naskah perlu dilakukan jika isi yang disampaikan tidak boleh ada kesalahan. Metode membaca naskah biasanya dilakukan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan resmi, pidato kenegaraan, pidato sambutan peringatan Hari Besar Nasional. Adapun kelebihan metode naskah, kita dapat memilih kata-kata yang baik dan tepat. Juga kita dapat mempersiapkan terlebih dahulu kefasihan kita untuk berbicara. Juga tema yang disampaikan tidak ngawur dan tidak menyimpang. Kelemahannya, pembicara tidak dapat melihat dengan baik pendengar karena ia lebih berkonsentrasi pada teks pidato yang dibacanya, sehingga gerakannya terlihat kaku. Hal ini dapat menyebabkan pendengar mudah bosan. Yang ketiga, metode menghafal atau memoriter, yaitu pidato yang ditulis dalam bentuk naskah
kemudian dihafalkan kata demi kata. Pada pidato jenis memoriter, si pembicara menghafalkan teks pidato, kemudian mengingat kata-kata yang ada di dalamnya. Kelebihan pidato menghafal, pembicara dapat memiliki persiapan yang baik. Kemudian, jika ia mampu menghafal dengan baik, maka pidatonya akan lancar. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya, pidato tampak datar dan monoton, sehingga pembicara tidak akan mampu menarik perhatian pendengar. Pembicara akan terlihat kaku karena akan fokus untuk mengingat kata-kata yang sudah dihafalnya. Dan pidato ini juga memerlukan banyak waktu persiapan. Yang keempat yaitu metode ekstemporan. Metode ekstemporan dalam menyampaikan pidato jenis ini, pembicara hanya menyiapkan garis-garis besar atau outline dan pokok-pokok bahasan penunjang saja. Tetapi pembicara tidak perlu menghafal kata demi kata apa yang mau disampaikannya. Dalam metode ini, pembicara masih mempunyai kesempatan untuk membuat kerangka isi pidato. Adapun kelebihan metode ekstemporan, komunikasi antara pendengar dan pembicara akan lebih baik karena pembicara dapat melihat langsung pendengar dengan santai. Pesan yang disampaikan juga akan lebih fleksibel karena sudah diubah sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Nah, sebelum kita berpidato di depan umum, kita harus mempunyai beberapa persiapan. Yang pertama, kita harus menganalisis suasana dan wawasan pendengar. Yang kedua, mengetahui lama, waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Yang ketiga, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Yang keempat, mengetahui jenis pidato dan tema acara. Yang kelima, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. Cara memersuasi. Yang pertama, etika. Kedua, emosi. Ketiga, logika. Nah, apa itu etika? Etika berarti menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Sementara emosi adalah menyentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Logika berarti memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara fisik.
Oke, Ibu akhiri perjumpaan kita di materi pidato persuasif. Dan nantikan kelanjutan pembahasan kita masih dengan pidato persuasif tentang struktur isi teks pidato persuasif, juga struktur pidato persuasif, juga langkah-langkah cara menulis pidato persuasif beserta contohnya. Sampai ketemu pada pidato persuasif bagian kedua. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.